Teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku Lia Soraya. Di sini aku mau review buku. Kalian kapan pertama kali suka banget baca buku? Dan buku apa yang bikin kalian jatuh cinta dengan membaca? Kalau aku, buku ini. Jadi ceritanya, aku dapat buku ini tuh waktu di Gontor Putri 1 tahun berapa ya? 2005, 6, 7 sekitaran itulah. Nah, waktu itu buku ini tuh bestseller banget di Gontor Putri, kayak nggak ada yang nggak tahu buku ini gitu loh. Bagus bukunya. Kenapa sampai pada suka buku ini? Karena satu buku itu kayak jadi bekal kita hidup gitu loh. Dan aku suka banget kayak cerita yang ini, pohon permasalahan, terus hmm, keluarga, berpikir positif, rahasia kerja Tuhan. Suka banget itu aku. Tersenyum pada nasib, 7 keajaiban dunia, yang kalau dulu kelahirannya 9 tahun, nah 90-an pasti ngerti banget apa 7 keajaiban dunia ya. One of them Paris, terus Ka'bah, kayak gitu-gitu kan. Tapi ini tuh nggak ngebahas itu gitu loh. Terus maafkan bila aku mengeluh. Pokoknya cerita-cerita ini tuh bisa bikin kita tahu apa yang kedepannya harus kita lakukan. Nah, dulu aku baca yang cacat, itu dalam aku keadaan sehat. Gila sih ya, sekarang kalau aku bacain lagi ke kalian tentang cacat ini, apa yang terjadi, apa yang aku rasakan gitu. Intinya, di video ini, aku pengen share ke kalian kalau kalian belum suka membaca, temukan satu buku yang bikin kalian itu suka membaca. Kalau aku suka buku yang ini. Nah, gimana cara nemuin buku yang pas buat kita tuh suka ngebaca terus dan terus gitu. Jangan judge dari covernya, itu udah pasti. Baca sinopsisnya dulu, terus sekarang kan banyak konten kreator yang review buku ya. Nah, dari situ kalian bisa tahu isinya itu relate gak sama kehidupan kalian, yang kalian butuhin apa enggak, sama kayak sekarang. Karena aku suka banget baca dari ini, akhirnya aku juga baca buku yang ini, buku yang ini, dan aku membiasakan anakku membaca. Terus awalnya aku cuman kasih buku yang pertama yang aku seneng kasih ke anakku itu adalah Dokter Gigi. Itu waktu dia masih 1-2 tahun aku bacain sampai dia ngerti, sampai bukunya sobek terus entah kemana. Dan yang sekarang yang dia suka adalah buku yang ini, sampai dia bawa ke sekolah, sampai dia kan di sekolahnya itu ada pelajaran keputrian. Dia mengajukan ke gurunya buat materi ini dibahas di pelajaran keputrian itu. Nah, terus yang dibahas tentang pemakaian pembalut. Itu dasar banget ya, karena aku sendiri aja dulu nggak diajarin, nggak ada bukunya, nggak ada pengetahuan, yang mau tanya juga malu, kayak gitu-gitu kan. Makanya kita harus baca banyak buku, banyak open minded lah intinya. Nah, kenapa juga aku share video ini? Karena aku ingin mengabadikan buku kesayangan aku, buku pertama aku, buku bukan aku yang nulis ya, tapi yang bikin aku jatuh cinta membaca. Jujur ini udah buku yang ketiga yang aku dapat, yang aku beli. Yang pertama aku beli sendiri di Gontor Putri, itu terus hilang apa, kena apa gitu, pokoknya
nggak layak disimpan gitu loh, kurang mengenang gitu karena udah usang. Terus yang kedua, aku dikasih sama temenku, which is waktu itu dia masih di Gontor Putra. Buku itu masih ada di Gontor, masih terjual, jadinya aku titip buat beliin. Terus udah kayak gini bukunya, dicokoti tikus. Dan ini aku beli lagi di Shopee. Oke, sekarang aku pengen bacain beberapa judul yang di sini biar nanti terkenang kalau buku ini udah nggak terjual lagi. Terus banyak orang-orang yang semoga terinspirasi dari buku ini dan apa yang aku bacakan. Oke, yang pertama aku mau bacain tadi Pohon Permasalahan 36. Karena ini tuh kalau buat zaman sekarang banyak yang belum tahu kalau ternyata di dalam buku tuh ada yang bisa kita pelajari kan. Pohon Permasalahan. Tukang kayu yang kugaji untuk memperbaiki rumah pertanian baru saja menyelesaikan hari pertamanya yang melelahkan. Ban mobilnya yang bocor membuatnya kehilangan 1 jam kerja. Gergaji listriknya macet, dan sekarang mobil tuanya mogok. Tidak bisa dijalankan. Aku lalu mengantarkannya pulang dengan mobilku. Ia duduk mematung dan membisu. Sesampainya di halaman rumahnya, ia mengajakku masuk untuk bertemu dengan keluarganya. Ia berjalan menuju pintu depan rumahnya, tapi kemudian berhenti sejenak di dekat sebuah pohon kecil. Lalu menyentuh ujung cabang pohon itu dengan kedua tangannya. Setelah itu, ia mengalami perubahan yang menakjubkan. Ketika membuka pintu rumah, mukanya yang kecoklatan karena terik matahari sekarang dihiasi senyum. Ia memeluk kedua anaknya yang masih kecil, lalu mencium istrinya. Ketika aku hendak pulang, ia mengantarku ke mobilku. Kami melewati lagi pohon kecil itu. Aku merasa sangat penasaran, lalu aku bertanya kepadanya tentang apa yang tadi dia lakukan. Oh, ini adalah pohon permasalahanku, jawabnya. Dalam bekerja, aku tidak bisa menghindar dari berbagai permasalahan. Namun, aku berkeyakinan bahwa persoalanku tidak boleh menjadi persoalan istri dan anakku. Karenanya, setiap kali aku pulang kerja, aku gantungkan semua persoalanku di pohon ini dan mengambilnya lagi esok hari. Anehnya, katanya sambil tersenyum, setiap kali ku ambil lagi, permasalahan itu tampak jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah diatasi dibandingkan ketika ku gantungkan di malam hari. Ini tuh singkat tapi dalam banget maknanya. Dari situ aku belajar bahwa persoalan pekerjaan dan persoalan rumah itu nggak bisa digabung. Nggak bisa namanya pekerjaan di kantor, bisnis, atau apapun itu dibawa ke rumah, dilampiasin ke keluarga. Nggak bisa karena istri, suami, anak di rumah itu punya hak yang berbeda dengan pekerjaan kita gitu. Nah, setelah dewasa, aku lebih sadar karena kenapa dia merasa persoalan itu lebih mudah saat diambil di pagi hari daripada saat digantungkan di pohon di malam hari. Karena aku rasa di situ ada grounding di mana dia menyentuh alam dan alam itu bekerja, energi positifnya itu dapat gitu. Makanya ketika dia menggantungkan itu akan terasa berat karena dia baru mendapatkan masalahnya dan menggantungkannya di pohon. Tapi ketika dia mengambilnya lagi terasa ringan karena alam sudah memfilternya. Gitu sih menurutku. Makanya aku suka banget buku ini.